Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Ratna Mayanti. Saya dari kelas R2 semester 4 IKIP PGRI Wates. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tentang tahap-tahap dalam kegiatan kelompok, kegiatan konseling kelompok. Dalam kegiatan konseling kelompok itu melalui beberapa tahap, yaitu tahap yang pertama tahap pembentukan, tahap yang kedua tahap peralihan, ketiga kegiatan, dan yang keempat adalah tahap pengakhiran. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang tahap yang pertama, yaitu tahap pembentukan. Pada tahap pembentukan ini adalah tahapan untuk membentuk sejumlah orang atau sejumlah individu menjadi satu kelompok dan siap mengembangkan dinamika kelompok tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam tahap pembentukan ini itu yang perlu dilakukan dalam tahap awal yaitu tahap pengenalan. Kemudian tahap perlibatan diri ataupun tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Nah, pada tahap ini yang berperan penting adalah pemimpin kelompok. Nah, pemimpin kelompok dan para anggota saling memperkenalkan diri, kemudian pemimpin kelompok memberikan penjelasan tentang asas kerahasiaan, kesukarelaan, kegiatan, keterbukaan, dan kenormatifan yang akan membantu masing-masing anggota kelompok untuk mengarahkan peranan dirinya dalam kelompok tersebut dan untuk mencapai tujuan bersama kelompok. Nah, dalam pembentukan suatu kelompok ini ada beberapa tugas dari seorang pemimpin kelompok, yaitu yang pertama ketika mengadakan suatu pertemuan atau awal dari tahap pembentukan, itu pemimpin kelompok menyampaikan salam dan doa terlebih dahulu ketika memulai suatu acara. Doanya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, menerima anggota kelompok dengan keramahan dan keterbukaan, dengan lapang dada menerima siapapun menjadi anggota kelompok tanpa memilih-milih dan membeda-bedakan. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan perkenalan, memperkenalkan diri, nama, alamat, status, tempat tanggal lahir, tempat kerja, ataupun data-data lainnya yang biasa disampaikan ketika mengawali suatu pertemuan. Kemudian yang keempat, menjelaskan tujuan yang akan dicapai dalam konseling kelompok tersebut. Itu yang sangat penting karena tujuan merupakan hal utama yang akan ditempuh dalam suatu kelompok. Kemudian yang kelima yaitu menjelaskan pelaksanaan dari konseling kelompok tersebut. Jadi begitu jelas, cermat, dan teliti semuanya dijelaskan kepada anggota sehingga anggota mempercayainya untuk masuk menjadi anggota kelompok tersebut. Kemudian yang keenam yaitu menjelaskan asas-asas yang dipedomani dalam pelaksanaan konseling kelompok tersebut. Asas-asas itu ada berbagai macam. Itu nanti ketua kelompok menjelaskan asas kerjasama, asas kedisiplinan, asas saling mempercayai, dan asas-asas lainnya. Dan yang terakhir yaitu melakukan permainan untuk mengakrabkan antar anggota kelompok. Jadi ketika kita melakukan suatu pengenalan awal, itu ketika kelompok tahap yang terakhir yaitu membuat suatu permainan, entah itu permainannya dalam bentuk game, permainan dalam bentuk langsung atau apa. Jadi anggota kelompok semakin akrab dan mantap untuk menjadi seorang anggota kelompok. Nah, dari kegiatan awal dari sebuah kelompok tersebut itu dapat dimulai dengan pengumpulan yang sudah tadi kita bahas pada tahap-tahap pembentukan. Itu adalah pengumpulan calon anggota kelompok dalam rangka kegiatan kelompok yang akan dilaksanakan. Nah, adapun beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan awal yaitu tahap 1, tahap pembentukan kelompok, itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tahap pengenalan dan pengungkapan tujuan.
Nah, dalam tahap pengenalan dan pengungkapan tujuan ini merupakan tahap awal, tahap pengenalan dan pelibatan diri, memasukkan diri menjadi seorang anggota kelompok. Nah, pada tahap ini umumnya anggota saling memperkenalkan diri dan mengungkapkan tujuan ataupun harapan yang ingin dicapai baik oleh masing-masing, sebagian maupun seluruh anggota kelompok. Adapun peran di sini pun juga menyangkut peran dari pemimpin kelompok, karena yang paling utama dalam suatu kelompok adalah peran dari seorang pemimpin kelompok. Peran dari pemimpin kelompok sendiri yaitu yang pertama menjelaskan tentang apa tujuan umum yang ingin dicapai melalui kegiatan kelompok tersebut, dan menjelaskan melalui berbagai hal, berbagai cara yang akan dilalui dalam mencapai tujuan kelompok tersebut. Nah, kemudian peran yang kedua dari pemimpin kelompok yaitu mengemukakan tentang diri sendiri. Diri sendiri maksudnya diri seorang pemimpin tersebut yang kemungkinan kenapa perlu dan kenapa penting sampai terselenggaranya kegiatan kelompok ini, dan mengajak orang-orang atau individu yang lain untuk menjadi anggota kelompok. Kemudian yang terakhir yaitu seorang pemimpin kelompok harus bisa menampilkan tingkah laku dan juga memaparkan komunikasi yang mengandung unsur-unsur penghormatan kepada orang lain, itu dengan ketulusan hati yang ikhlas, dengan kehangatan untuk saling berkomunikasi, untuk saling berhubungan dengan anggota kelompok, serta empati yang kuat terhadap anggota kelompok. Nah, kemudian dari kegiatan yang kedua yaitu yang tadi dilaksanakan dalam suatu pembentukan, pada tahap pembentukan. Kegiatan yang kedua yaitu terbangunnya kebersamaan. Gimana cara supaya terbangunnya kebersamaan di dalam suatu kelompok? Nah, dari hasil tahap awal suatu kelompok itu adalah adanya suatu keadaan di mana para anggota kelompok itu yang belum merasakan adanya keterikatan antara anggota kelompok. Maka dari itu tugas dari seorang pemimpin kelompok itu harus bisa merangsang dan memantapkan keterlibatan orang-orang baru dalam suasana kelompok yang diinginkan. Jadi ketua kelompok itu harus pintar dalam merayu, memaparkan, mengungkapkan semua tujuan dari kelompok agar anggota-anggota kelompok yang sudah mendaftarkan diri menjadi anggota mantap dan tidak mengundurkan diri. Maka nanti lambat laun pada anggota kelompok akan mampu ikut serta dalam kelompok tersebut secara bertanggung jawab dan mengikuti semua kegiatan dalam kelompok. Kemudian kegiatan yang berikutnya dalam tadi tahap pembentukan yaitu keaktifan. Ini yang sangat penting, yaitu keaktifan seorang pemimpin kelompok. Nah, peranan pemimpin kelompok dalam pelaksanaan bimbingan kelompok itu sangat penting, adalah merupakan suatu upaya atau urgent, karena pemimpin kelompoklah yang mengatur dan menjelaskan semua kegiatan yang akan dilakukan dalam kelompok tersebut. Misalnya yang pertama yaitu pemimpin kelompok menjelaskan tentang tujuan yang akan dicapai ke depannya dari kelompok tersebut secara jelas, rinci, dan terarah, sehingga anggota kelompok mempercayai dan tetap mantap menjadi anggota kelompok. Yang kedua, menumbuhkan rasa mengenal di antara para anggota kelompok sehingga terjadi keakraban dan semakin memupuk rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang kuat. Yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap saling mempercayai dan menerima. Jadi antara anggota saling percaya dan mau menerima anggota yang lainnya dengan ikhlas. Jadi terjadi kekompakan dan mau menerima kekurangan mau kelebihan dari masing-masing anggota. Kemudian yang berikutnya yaitu keaktifan dari pemimpin kelompok, yaitu pembahasan dari tingkah laku dan suasana perasaan dalam kelompok. Tingkah laku di sini yaitu tingkah laku yang baik kita laksanakan, yang baik kita lakukan dalam suatu kelompok, dan juga tentang perasaan yang senang, perasaan yang ikhlas dalam mengikuti kegiatan
konseling kelompok tersebut. Dari peran dari seorang pemimpin kelompok itu sangat kuat dan sangat banyak sekali yang harus dilaksanakan. Nah, kemudian teknik yang berikutnya dalam tahap pembentukan yaitu ada beberapa teknik yang perlu dilaksanakan dari tahap awal tadi. Yang pertama yaitu yang tahap dalam teknik pembentukan yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin kelompok. Jadi pemimpin kelompok itu merupakan orang yang paling utama dan penting. Walaupun juga anggota kelompok itu sangat lebih penting. Nah, dalam tahap awal ini ada teknik-teknik yang bisa digunakan dalam kegiatan dalam kelompok, yaitu yang pertama teknik tanya jawab atau teknik pertanyaan dan jawaban. Itu dilakukan ketika kita mengadakan pertemuan pada tahap pembentukan awal. Itu yang pertama itu teknik pertanyaan dan jawaban. Nanti para anggota dikasih selebaran atau mungkin kertas, itu dikasih mungkin soal ataupun mungkin disuruh menulis saran, komentar dan lain-lain. Kemudian para anggota menulis jawaban kalau misalnya dalam bentuk soal atau mungkin currency atau mungkin yang lainnya atas suatu pertanyaan pada selembar kertas yang disediakan oleh pemimpin kelompok. Itu masing-masing anggota nanti melengkapi dan menulis jawabannya. Kemudian yang berikutnya adalah teknik perasaan dan tanggapan. Nah, dalam teknik perasaan dan tanggapan ini dilakukan dengan mempersilahkan atau bahkan mungkin meminta masing-masing anggota kelompok mengungkapkan perasaan yang ada, yang mengunek, yang disimpan dalam hati, dan juga mungkin tanggapannya atas suatu masalah atau suasana yang awal dari pembentukan suatu kelompok tersebut yang dirasakan oleh masing-masing anggota. Mungkin karena unek-unek kurang pas, kok ini yang ditunjuk sebagai ketuanya ini, kenapa bendaharanya dia, kenapa sekretarisnya dia, kenapa kegiatannya seperti inilah. Itu pada tahap ini itu untuk penulisan untuk memaparkan tentang teknik perasaan dan tanggapan dari anggota. Nah, setelah semuanya itu dilaksanakan karena keseriusan dari tadi teknik pertanyaan, anggota sudah menjawab semua pertanyaan dengan serius dan konsentrasi pada perasaan, menggunakan perasaan untuk menanggapi dan untuk mengungkapkan unek-unek yang di dalam hati. Teknik yang terakhir yaitu teknik permainan kelompok. Nah, ini adalah teknik yang sangat dianjurkan untuk dijalankan untuk menghilangkan rasa penat, untuk menghilangkan rasa mungkin menggerutu, rasa grundel dalam dada, kemudian rasa lainnya mungkin karena kurang sesuai dari hasil tadi pembentukan kelompok atau mungkin karena ada unek-unek yang lainnya. Nah, pada teknik permainan ini bertujuan untuk membangun suasana yang hangat dalam hubungan antar anggota kelompok dan juga meningkatkan ataupun juga lebih memaparkan tentang kebersamaan dalam satu kelompok. Jadi satu kelompok itu bekerja secara bersama, tidak bekerja secara individual, menyelesaikan masalah secara bersama. Dan dalam tahap pembentukan ini awal itu adalah tahap penjelasan dari awal dari pembentukan suatu organisasi ataupun suatu kelompok dalam kegiatan konseling kelompok. Nah, nanti dalam tahap awal ini setelah kelompok terbentuk akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, dalam tahap pembentukan ini semua anggota kelompok diharapkan merasa ikhlas dan merasa senang untuk mengikuti semua kegiatan yang ada di tahap berikutnya. Saya kira penjelasan dan pemaparan tentang tahapan pembentukan kelompok 1 yaitu tahap pembentukan cukup sampai di sini. Apabila masih ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.